Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi disebutkan air yang mengalir tiada henti. Apakah maksudnya? Ya. Di dalam bagian salah satu yang akan saya sampaikan di dalam seminar ini, semoga itu nanti sempat saya singgung dan menyegarkan kita tentang maknanya apa. Ya. Nah, kita akan melihat dari Efesus. Saya mengajak kita memperhatikan Efesus pasal 5, ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca yang genap ya. Mari kita mulai. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif bersama. Dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bersama? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Beberapa waktu yang lalu seorang wanita menarik datang di rumah saya. Dia datang untuk menemui istri saya. Ternyata dia adalah seorang karyawati sebuah bank dan rupanya setelah ada pembicaraan sebelumnya, dia datang untuk menyelesaikan urusan antara perbankan yang diselesaikan istri saya dengan dia. Nah, saudara-saudara, rupanya di dalam dialog perbincangan itu dia merasa sepertinya istri saya adalah seorang yang tepat untuk diajak bincang-bincang dari hati ke hati. Jadi dia mulai curhat kepada istri saya, dia menceritakan tentang bagaimana dia menaksir seorang pria yang menawan dalam hidupnya. Dan kemudian setelah mereka berpacaran, mereka menikah dan tinggal di apartemen. Nah, saudara-saudara, lalu dia ceritakan pada istri saya, sebagai seorang ibu rumah tangga, meskipun belum punya anak, dia mulai pikirkan bagaimana supaya waktu lebih efisien, tidak berkali-kali belanja. Nah, dia mulai pikirkan, alangkah baiknya kalau belanja sayur sekaligus, lalu dimasukkan kulkas. Jadi dia usul untuk membeli kulkas pada suaminya. Nah, bagi suami yang sudah mengeluarkan duit untuk sewa apartemen, dia merasa istrinya ini mementingkan diri sendiri. Tidak pikirkan bagaimana suami sudah keluarkan duit begitu banyak. Maka dia menolak usulan istrinya. Nah, istrinya juga kaget. Ini kan demi kepentingan bersama. Kenapa sekedar kulkas cuma ya 1 jutaan aja tidak dikabulkan? Terjadilah konflik di antara mereka. Konflik makin meningkat, memanas, dan terungkitlah kesalahan-kesalahan waktu pacaran, kesalahan-kesalahan bicara, kesalahan perkataan, dan mulai membara. Lalu konflik tidak selesai, mereka pisah rumah pada usia pernikahan 3 bulan. Nah, saudara-saudara, mendengar hal itu, ketika saya pulang, saya sedih ya. Karena peristiwa ini tidak terjadi pada satu pasangan saja. Ada beberapa pasangan lain. Nah, saudara-saudara, jangankan melayani masyarakat. Jangankan melayani keluarga-keluarga lain. Urusan domestik di dalam rumah saja belum beres. Dan sulit dibereskan. Bahkan mereka harus pikirkan bagaimana setelanjur pisah rumah, siapa yang harus kembali? Si suami atau istri? Waduh, kalau sudah terlanjur pisah rumah, itu satu sama lain jaga gengsi itu sulit sekali balik. Jadi saudara-saudara, memang saran saya, konflik tawan besarnya, jangan ada yang meninggalkan rumah. Karena kalau mau kembali, waduh, harus tebal muka. Ya. Jadi sekalipun Anda lagi konflik parah, tetap satu rumah. Ya, kalau sudah pisah rumah, tidak tahu yang istri atau suami, mau balik itu malu sekali. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin tegaskan adalah,
Jikalau kedua orang ini belum bisa menyelesaikan urusan dalam negeri mereka sendiri, mereka tidak mungkin bisa melayani. Nah, saudara-saudara, hari ini kita membahas topik tentang keluarga yang melayani. Apakah yang menjadi inti rahasia di dalam suatu keluarga sehingga pasangan suami istri itu atau keluarga itu bisa melayani? Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu rahasia ini akan membuat kita berani dan melangkah dengan lebih jelas di dalam hari-hari mendatang. Nah, saudara-saudara, di dalam belajar mengenai keluarga melayani, saya mengajak kita memperhatikan ayat ini. Karena di dalam ayat ini terkandung salah satu rahasia penting. Bagaimana menjadi keluarga yang melayani. Nah, saudara, perhatikan di sana. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara, ayat ini konteksnya apa? Konteksnya adalah, kita akan jelas kalau kita melihat ayat sebelumnya, khususnya ayat 18. Di sana dikatakan semacam ini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Bapak Ibu, ketika Paulus bicara tentang hidup dipenuhi Roh Kudus, ternyata ayat ini berkaitan dengan ayat 21 dan ayat 21 dan seterusnya kalau Anda perhatikan. Berkaitan tentang hidup suami istri yang seharusnya, dan jikalau hidup yang seharusnya ini betul-betul diikuti, mereka bukan hanya menjadi keluarga yang berkenan pada Tuhan, mereka bisa menjadi keluarga melayani. Nah, sekarang kita akan perhatikan ayat ini, bagaimana mengertinya, sehingga nanti ayat 21 bisa kita mengerti dengan jelas. Saudara perhatikan istilah ini, saya akan ambil bagian B. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, istilah kamu penuh dengan roh itu akan lebih jelas di dalam bahasa Yunani atau bahasa Inggrisnya. Tensesnya adalah present continuous. Itu adalah suatu tenses yang menunjukkan terus-menerus. Sehingga kalau diterjemahkan dengan lebih tepat akan semacam ini. Hendaklah kamu selalu atau terus-menerus penuh dengan roh. Atau penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, jikalau orang Kristen harus terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, atau dalam pengertian lain dipimpin Roh Kudus, maka kita menyadari ini adalah hidup orang Kristen yang seharusnya. Ini adalah hidup orang Kristen yang semestinya. Ini adalah hidup orang Kristen yang sewajarnya. Ini adalah hidup orang Kristen yang selalu harusnya demikian. Nah, saudara, saya dulu juga tidak terlalu mengerti pentingnya ayat ini. Nah, pada waktu saya ikut pembinaan pemuritan yang dipimpin oleh Dr. Hari Ratulangi waktu mahasiswa, saya baru menyadari orang Kristen yang normal itu bagaimana? Nah, saudara, orang Kristen yang normal adalah orang Kristen yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang buat saya kaget adalah, ayat ini tidak pernah dibahas di gereja saya. Ayat ini saya jarang didengar di tempat lain. Berarti orang Kristen jarang mengerti ayat ini. Lalu orang Kristen tidak tahu bagaimana seharusnya hidup. Mereka tidak pernah hidup sebagai orang Kristen yang normal dan seharusnya. Wah, saudara, di sini kita berpikir, apa yang dimaksud dengan hidup orang Kristen yang terus-menerus dipimpin Roh Kudus? Nah, saya ingat di dalam beberapa waktu yang lalu, entah berapa tahun yang lalu, saya pernah membahas ini. Hidup dipimpin Roh Kudus itu apa? Hidup yang diarahkan Roh Kudus, hidup yang dibimbing Roh Kudus, hidup yang dikendalikan Roh Kudus, hidup yang dipandu oleh Roh Kudus. Dan itu hanya mungkin jikalau orang itu setelah dia percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, dia juga mengaku dosanya, dia juga menyerahkan hidup pada Kristus, merelakan Tuhan memimpin hidupnya. Dan tidak boleh ada hari di mana tidak dipimpin Roh Kudus. Tidak boleh ada jam di mana tidak dipimpin Roh Kudus. Tidak boleh ada menit, tidak boleh ada detik, tidak ada saat di mana dia tidak dipimpin Roh Kudus. Nah, saudara, Efesus juga membahas tentang peperangan rohani. Maka saudara kita sadar, inilah hidup orang Kristen yang
sadar, Tuhan, saya tidak bisa berjalan sendiri, saya tidak bisa bergerak sendiri, saya tidak bisa memandu sendiri, jikalau Tuhan tidak memimpin dan tidak memberikan kekuatan dari Roh Kudus. Nah saudara, pentingnya Roh Kudus ini ditekankan Tuhan Yesus pada waktu dia akan disalibkan. Dia sadar murid-muridnya akan goncang, murid-muridnya akan grogi dengan situasi yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyempatkan diri, mengajarkan tentang peran Roh Kudus dalam hidup mereka. Di dalam ayat 26 dia mengatakan, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, pada waktu kita mengaku dosa, pada waktu kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita merelakan Tuhan mengendalikan, membimbing, memandu, mengarahkan hidup kita. Di situ Roh Kudus memimpin, menguasai diri kita, dan dengan leluasa mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Kristus, dan itulah yang menjadi kekuatan kita menghadapi hidup ini. Di dalam ayat 18 Efesus disebut semacam ini. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus mendoakan orang-orang di Efesus supaya mengerti apa yang menjadi kekayaan itu, kesadaran anugerah Tuhan yang besar itu, diingatkan Roh Kudus, mereka menjadi orang yang tidak gampang mengeluh, gampang memaafkan, gampang bersyukur. Itu yang menjadi modal mereka menghadapi segala sesuatu, termasuk di dalam berelasi dengan pasangan, termasuk di dalam berkeluarga, termasuk bagaimana membina keluarga menjadi keluarga yang kelak bisa melayani orang lain. Itu sebabnya saudara, setelah bicara bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus, hidup yang dipandu Roh Kudus, hidup yang dikendalikan Roh Kudus yang mengingatkan mereka anugerah Tuhan. Orang Kristen akan menjadi pribadi yang bagaimana? Yang bisa mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara tadi tahu yang dimaksud dengan air yang mengalir tiada henti. Saya dulu pikir waktu Tuhan Yesus mengatakan itu dengan perempuan Samaria, saya penasaran. Kalau kamu minta kepadanya, kamu akan mendapat aliran air hidup. Dan aliran itu tidak akan berhenti. Wah, apa ya? Nah memang Tuhan Yesus di dalam pasal 7 menyebutkan kaitannya dengan Roh Kudus. Tapi aliran air hidup itu apa? Nah saudara, nanti kita akan sampai di sana. Saudara, apakah yang dimaksud awal yang tepat di dalam kita berelasi dengan pasangan supaya nanti keluarga itu menjadi keluarga melayani? Nah perhatikan saudara gambar ini. Khususnya yang para perempuan, wanita, ibu-ibu, bagaimana perasaan Anda melihat wajah ini? Ganteng ya? Yang pria pun mengatakan ganteng. Lalu Anda merasa, aduh kelihatannya orangnya happy, bahagia gitu ya. Nah kalau para pria, bapak-bapak bagaimana memandang ini? Nah, cantik ya. Ya. Dua orang tidak pernah ada. Ini adalah hasil karya artificial intelligence. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu cemburu. Wah, kok Pak Peter pamerkan foto temannya? Ini bukan teman saya ya. Jadi tidak pernah ada. Nah bapak-bapak atau ibu-ibu, mari kita bayangkan kita masih belum punya pasangan. Nah, waktu seorang perempuan lihat pria ini atau seorang pria lihat perempuan ini, yang terpikir apa? Aduh, kayaknya orang ini happy. Kayaknya orang ini bahagia. Kayaknya orang ini seneng-seneng aja. Apalagi kalau foto dan kemudian memasukkan Insta, rasanya orang selalu bahagia ya. Nah, bagi mereka yang single, lihatin terpikir apa? Andai kata aku dekat dengan dia. Wah, senengnya dia akan jadi senengku. Pria ingin mendekati perempuan ini. Senengnya dia menjadi senengku. Happy-nya dia menjadi happyku. Aduh, alangkah senengnya aku dengan cewek semacam ini. Atau yang cewek merasakan dengan cowok semacam ini. Dengan kata lain saudara,
Jikalau kita tidak ada waspada, kita ingin menggait seorang cowok atau cewek yang kita pikir apa? Dia punya bahagia. Jikalau ketika dia bahagia itu akan pada saya. Aku kebahagiaan-bahagianya. Alangkah senangnya. Alangkah happy-nya. Nah saudara, di dalam cara berpikir semacam ini, kita menganggap diri kita tidak punya sesuatu, lalu beranggapan orang ini menjadi andalan saya untuk kegembiraan saya, kesenangan saya, bahagia saya. Bayangkan kalau lawan jenis kita juga berpikir yang sama. Wah, si cowok ini tampan ini. Kalau dengan cowok ini kayaknya aku dapat bahagia. Apa yang terjadi waktu mereka menikah, saudara? Saling menuntut. Saling berharap pasangannya akan memberikan sesuatu bagi dirinya. Dan ketika ekspektasi tidak terjadi, mereka mulai geram, kesal pada pasangannya ini. Nah saudara, siapapun kita, bagi yang pacaran atau yang sudah menikah, akan terjadi 3 hal ini. Dan 3 hal ini pasti terjadi. Cuma cara yang disebutkan di dalam seminar-seminar. Tapi akhirnya saya mengerti apa yang saya harus katakan. Jikalau sudah menikah, sang pria akan berpikir, wah istriku ini ternyata orang egois ya. Mementingkan diri sendiri. Nah seperti kasus yang saya ungkapkan di depan. Yang kedua, pasangan itu akan mengatakan, suamiku ini ternyata orang egois ya. Mementingkan diri sendiri. Saudara saya katakan ini pasti terjadi. Kalau motif awalnya dari awal waktu pacaran atau menikah semacam itu. Jadi jangankan yang motif awalnya begitu. Yang motif awalnya belum tentu begitu juga terjadi semacam ini. Dan yang ketiga, nah ini tidak sadari. Si pria yang berpikir bahwa pasangannya egois. Si perempuan yang berpikir prianya egois. Yang ketiga, si pria selalu berpikir, pasanganku lebih egois daripada aku. Jadi saudara bisa bayangkan pasangannya juga berpikir semacam itu. Apa yang terjadi saudara? Konflik. Dan jikalau tidak diselesaikan dengan cara yang tepat, pengertian tepat, seperti lagu di awal tadi, hikmatmu tidak terselami. Jikalau tidak mengerti firman Tuhan, apa yang mereka dapat harapkan untuk mereka dapat rukun kompak kembali. Nah saudara, inilah rahasia yang harus kita bereskan untuk kita bisa menjadi keluarga yang kompak dan kemudian bisa melayani. Nah aspek-aspek ini jika belum kita telaah, kita pikir pihak sana tidak tahu. Lalu kita pikir kita simpan sendiri. Padahal waktu kita renungkan lalu baca buku-buku tentang pernikahan baru kita sadar. Ini yang terjadi pada diri dia, ini yang terjadi pada kita. Nah saudara di dalam Filipi 2 ayat 3 disebutkan semacam ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah saudara, Filipi 2 ayat 3 ini konteksnya apa? Konteksnya tentang Kristus yang merendahkan diri. Nah saudara kembali kepada air hidup. Apakah yang dimaksud air hidup sana? Sampai perempuan Samaria ini kaget dan pingin dapat. Beri aku air itu. Saya waktu baca juga, aduh, apa air hidup itu? Sekalipun saya tidak mengalami seperti perempuan Samaria, kalau ada kan senang juga. Nah, saudara, air hidup itu apa? Nah, saudara, sekali lagi sebelum saya menyebutkan air hidup, apakah yang bisa menjadi sumber di dalam hidup kita? Sehingga pada waktu kita mengalami krisis, kita ada gudang atau tangki yang kita bisa akses untuk kita tidak berharap pada orang lain mengisi, tetapi itu sendiri bisa mengisi kita. Jawabannya adalah air hidup itu. Jadi air hidup itu apa Pak? Saudara-saudara, jikalau seseorang pernah merenungkan tentang Kristus yang mati dan bangkit. Pengorbanan yang besar untuk kita. Dan itu diingatkan oleh Roh Kudus mengiluminasi pikiran kita. Itu akan menjadi suatu sumber kesadaran. Tuhan, Engkau mengasihi saya. Engkau baik pada saya. Engkau mengasihi saya dengan tidak terbatas. Keadaan saya bagaimanapun, Engkau mengasihi saya. Keadaan saya buruk bagaimanapun, Engkau mengasihi saya. Keadaan saya tidak berkenan bagaimanapun, Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang tidak terbatas, tidak berubah, tidak terhingga.
Jikalau itu diingatkan Roh Kudus di dalam hati kita, kita disegarkan kembali, itulah air hidup. Itu sebabnya saudara-saudara, jikalau kita menjadi anak Tuhan, kita punya sumber air hidup itu. Karena Roh Kudus bisa mengingatkan kita pada karya Kristus. Jikalau tidak ada hal ini saudara, sekali pasangan itu mengecewakan kita, kita kelimpungan dan kita menjadi kebingungan. Di mana kita mendapatkan sumber untuk bisa mengisi hidup kita, apalagi mengasihi pasangan, apalagi melayani orang lain. Saudara perhatikan gambar ini. Dia adalah mesin ya, yang dipakai di dalam sepeda motor. Nah, saudara perhatikan ketika pemicu itu ke atas, terjadi letupan. Businya menyala, lalu kemudian membakar udara di daerah itu sehingga menjadi merah, kemudian menggerakkan piston itu. Jikalau busi itu tidak membakar, maka piston itu macet, berhenti, dan mesin itu diam. Saya tunjukkan dalam skema, ini satu ya. Kalau satu, berapa mesin? Nah perhatikan, busi itu membuat nyala, spark, ya. Kemudian karena terbakar, bahan bakaran terbakar, maka menekan supaya ada udara, ruang yang lebih gede, itu menekan piston. Dan terus bergerak semacam, selama ada bahan bakar, selama ada api, itu akan memutar. Ini kalau dilihat dari samping semacam ini. Nah saudara, inilah menggerakkan roda itu. Nah saudara, suatu mesin perlu api, perlu bahan bakar, sehingga terus bisa bergerak. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, apakah pemicu dan bahan bakar untuk kita bisa terus bergerak dan hidup relasi suami istri itu menjadi dinamis dan terus bisa mengasihi bahkan melayani orang lain? Jawabannya apa? Kesadaran kita pada karya Kristus yang mati dan bangkit. Jikalau saudara mengerti bagian ini, kesadaran Kristus yang telah mati dan bangkit sebagai fakta dia mengasihi saya dengan kasih yang tidak terhingga, tidak terbatas, tidak berubah, itu akan menjadi sumber yang sekalipun orang sekitar Anda mengecewakan Anda, sekalipun orang lain salah paham pada Anda, sekalipun orang lain menyebabkan Anda menderita, Anda punya sumber air hidup yang memampukan Anda melayani pasangan Anda, melayani orang lain. Dan jikalau dua orang itu saling mengerti rahasia ini, mereka saling melayani, melayani keluarga, melayani orang lain. Jadi saudara, apakah arah hidup? Apakah pemicu itu? Di dalam kita merenungkan tentang Kristus yang telah berkorban begitu besar untuk hidup kita. Itulah rahasianya. Itu sebabnya saudara, keluarga yang melayani tidak bisa dipisahkan dengan kesadaran kita. Saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Saya sudah ditebus oleh Kristus. Saya sudah menjadi milik Kristus. Dan saya yang begitu hina, begitu cacat, begitu menjijikan. Tuhan mengasihi saya. Itu menjadi tangki di dalam hidup kita yang mengalirkan air. Itu menjadi pembakar dalam hidup kita untuk menyalakan kehangatan atau semangat melayani orang lain yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kita. Maka jika saudara bertanya pada saya, Pak, kalau mengerti bagian ini, apakah rahasia pernikahan yang bahagia dan kemudian bisa melayani? Rahasianya adalah pihak pria mengerti rahasia air hidup, mengerti rahasia ini, pihak wanita mengerti hal ini, keduanya ingin membagikan kepada sang pria, pada sang wanita, hal yang indah dia miliki. Keduanya adalah dua orang yang berbahagia. Dua orang berbahagia ini menikah, saling memberi. Inilah rahasia pernikahan yang kemudian menjadikan keluarga itu bisa melayani. Saudara perhatikan di dalam ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, sudah dibangun oleh Tuhan, sudah diperbaiki oleh Tuhan, sedang diproses oleh Tuhan. Mari kita memikirkan, pasanganku ada bagian yang dia tidak sadari, saya harus berusaha membangunnya, memperbaiki. Siapa tahu Tuhan pakai saya. Pasangan juga memikir demikian. Dan ketika dua orang ini saling mengerti tentang posisi ini,
mereka saling membangun, saling melayani. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saudara, kalau kita ingat pengorbanan Kristus, kita ingat teladan Kristus, kita kemudian disegarkan kembali. Tuhan, terima kasih. Kalaupun pasangan saya melukai saya telah berapa ribu kali melukai hati Tuhan. Tuhan sudah memaafkan saya. Tolong saya memaafkan pasangan saya. Maka dengan gampang kita memaafkan pasangan kita. Memberikan maaf dengan keleluasaan kepada dia. Di dalam ayat 13, Galatia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara, istilah layanilah ini berlaku untuk umum orang Kristen, tetapi juga berlaku untuk pasangan. Saya cek di dalam bahasa aslinya, ternyata ini. Ya, kalau dibaca adalah dauleute atau dari kata doulos. Wah, doulos berarti hamba. Saya menjadi seorang budak bagi pasangan saya. Wah, tidak enak ya. Nah, saudara-saudara, ternyata doulos itu ada dua aspek. Yang biasa kita kenal aspek yang pertama, yaitu level lebih rendah, level tidak sama sosialnya, level menjadi seorang yang tidak ada kebebasannya. Tetapi ada aspek kedua yang juga sekaligus ada pada doulos ini. Apa itu? Dia memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, di dalam aspek yang kedua inilah Paulus sedang menekankan, layanilah seorang yang lain. Jadi saudara, layanilah ternyata bahasa aslinya ini douleute ini. Jadi saudara, ada unsur di sana tetapi yang ditekankan adalah aspek itu. Nah, saudara, bayangkan kalau Anda menjadi pasangan suami istri, lalu Anda mengerti bahwa saya perlu memperhatikan kepentingan istri tanpa harus menjadi budak dia, atau istri memperhatikan kepentingan suami tanpa harus menjadi budak. Ini sesuatu yang indah. Karena Kristus sendiri dalam kitab Filipi sebutkan, dia menjadi hamba. Saudara, kalau ditanya, mana yang lebih enak, jadi tuan atau hamba? Oh, pasti lebih enak jadi tuan. Perintah, hamba harus melakukan perintah. Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu setara. Tapi Tuhan Yesus merendahkan diri untuk menjadi hamba. Dia rela mentaati apapun yang diperintahkan oleh Bapa. Dia mentaati apapun yang dikomando oleh Bapa. Padahal Yesus tidak harus demikian. Tetapi rela merendahkan diri. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini perlu kita ikuti. Seorang suami tidak lebih rendah dari seorang istri. Seorang istri tidak lebih rendah daripada seorang suami. Tetapi dengan teladan Kristus, saya rela untuk mengerti apa yang menjadi kepentingan pihak sana. Dan saya akan mengutamakan seperti yang Kristus merendahkan diri mentaati kehendak Bapa. Dia mentaati kehendak Bapa, memikirkan kepentingan manusia supaya mereka diselamatkan. Mari kita ingat kembali gambar ini Bapak Ibu. Kita manusia lama adalah semacam ini. Ya. Kalau kita sudah percaya Kristus, tentu saja pindah ke kanan sebagai manusia baru. Tetapi mari kita ingat, kita diselamatkan dari apa oleh Kristus? Dari percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Di dalam keadaan begitu buruk, Kristus merendahkan diri menjadi hamba, mentaati perintah Tuhan, supaya bisa menyelamatkan kita. Mari kita ingat ini, setiap kali berrelasi dengan pasangan kita. Setiap kali ada konflik, sehingga kita menyadari, Tuhan, saya dulu begitu buruk, Tuhan selamatkan. Tolong saya Tuhan. Menyadari pengampunan-Mu yang begitu besar, saya memaafkan pasangan. Maka kedua orang itu sekalipun konflik, harapan untuk berdamai sangat besar. Saya ulang kembali bagian ini juga. Kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar,
congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Inilah diri kita. Dari keadaan begitu buruk, Kristus merendahkan diri jadi hamba. Lalu demi kepentingan kita, dia menjangkau kita, menyelamatkan kita. Mari skala ini kita ingat. Kita ingat dan Roh Kudus yang memenuhi diri kita, memimpin kita, memandu kita, akan mengingatkan kita, menyegarkan kita. Itulah air hidup yang terus-menerus mengalir dalam hati kita. Itulah percikan api yang membuat kita bergerak untuk bisa mengasihi sesama, mengasihi pasangan, mengasihi orang lain. Jikalau ini tidak ada, sulit sekali kita mengasihi orang lain. Karena kita sendiri tidak pernah menyadari kita sudah dikasih begitu besar. Saudara, saya ingin mengajak kita memikirkan, kenapa mementingkan diri sendiri itu perlu kita hadapi. Saudara, di dalam kita belajar konsep Allah, agama lain akan mengungkapkan konsep Allah semacam ini. Orang Yahudi, orang agama Islam, kalau dikatakan Allah bagaimana? Masa banyak? Tidaklah. Satu. Kalau satu tunggal. Satu tunggal. Itu kepercayaan mereka. Tentu saja ada yang percaya banyak dewa. Tapi kalau orang Kristen bagaimana? Orang Kristen semacam ini. Satu kesatuan. Nah, Anda bisa membedakan bedanya satu tunggal dengan satu kesatuan. Sudah bisa membedakan satu tunggal dengan satu kesatuan? Di dalam kata kesatuan itu mengandung beberapa. Ya, nah ini kepercayaan Kristen. Orang Kristen mendapatkan informasi dari Roh Kudus, informasi dari Kristus di dalam amanat agung, informasi Roh Kudus yang dituliskan dalam firman, menyatakan di dalam diri Allah Tritunggal ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Di situ kita tahu pribadi Allah itu satu kesatuan. Nah sekarang saudara, saya akan berbesar. Kalau saya tunjuk bagian atas, itu bagian kuning. Bagian bawah, juga bagian kuning. Bagian kiri, bagian kuning. Bagian kanan, kuning, tengah kuning. Apakah banyak kuning? Tidak, satu kuning. Saya ulangi ya. Saya tunjuk tengah, kuning. Saya tunjuk atas, kuning. Bawah, kiri, kanan. Apakah kemudian banyak kuning? 5 kuning? Tidak, satu kuning. Nah, sama halnya. Waktu saya munculkan Bapa adalah Allah, kuning mewakili Allah. Kristus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Apakah banyak Allah? Tidak, satu Allah. Di dalam satu diri Allah itu ada pribadi Bapa, Kristus, Roh Kudus. Nah hari ini kita tidak bicara khusus tentang Allah Tritunggal. Kalau bicara kita akan bisa mengekspos lebih banyak lagi. Tapi saya ringkas. Kadang-kadang orang dikacaukan dengan pemikiran. Pak, jelas-jelas ada satu Bapa, satu Kristus, satu Roh Kudus. Ya 3 dong. Nah saudara, hitungan matematika ini tidak perlu kita pakai. Saya mengusulkan satu bilangan matematika yang lebih baik. Nah saudara, Bapa adalah pribadi yang tidak terhingga. Kristus adalah pribadi Allah yang tidak terhingga. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tidak terhingga. Tidak terhingga, ditambah tidak terhingga, ditambah tidak terhingga. Berapa terhingga? Tidak terhingga. Kita tidak perlu menyebut 3 tidak terhingga. Tetapi tak terhingga. Inilah cara mengerti Allah Tritunggal di dalam pengertian yang suprarasional. Jadi saudara-saudara, saya lanjutkan. Di dalam pribadi Allah Tritunggal ini, ada saling mengasihi dari kekal, ada saling berelasi dari kekal, ada saling berkomunikasi dari kekal. Pribadi-pribadi ini saling mengasihi dari kekal, saling berkomunikasi dari kekal, saling melayani dari kekal. Dan karena kita dicipta menurut gambaran rupa Allah, maka melayani orang lain, memperhatikan orang lain, mempedulikan orang lain, itu adalah kodrat kita. Itu adalah jati diri kita.
Jadi kalau Anda sudah beres dengan hal ini, Anda bisa dengan legowo, leluasa mengasihi pasangan Anda. Anda bisa menjadi pasangan yang bisa melayani orang lain. Ini rahasia hidup yang penting sekali. Jikalau ini belum ada, terlanjur menikah, saya tidak bisa bayangkan. Jikalau orang menikah tidak dibimbing aspek-aspek semacam ini, saya tidak bisa bayangkan. Nah, saudara, lalu ketika kita jadi manusia, kita memperhatikan sesama kita manusia. Mempedulikan mereka, mengasihi mereka. Dan karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sekaligus kita tidak ada keberesan jikalau kita belum memenuhi kodrat kita mengasihi Allah. Seperti halnya Allah pada dirinya mengasihi sesama pribadi tersebut. Nah, saudara, kita dicipta sebagai manusia, mari kita mengasihi sama manusia. Kita dicipta menurut peta dan teladan Allah. Mari kita mengasihi Allah yang mencipta kita. Kalau kita mengerti rahasia ini, hidup menurut rahasia ini akan menjadikan kita orang normal. Dan siapa yang berperan untuk mengingatkan kita terus-menerus? Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Itu sebabnya jikalau kita gagal jatuh dalam dosa, tidak cepat-cepat mengaku dosa membereskan. Jangankan kita minta dipenuhi Roh Kudus. Kita gelisah dengan dosa kita. Kita konflik batin dengan diri kita. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Tidak beres-beres. Maka saudara-saudara, rahasia keluarga melayani, setiap orang di dalam keluarga tersebut harus mengerti rahasia ini. Dan kemudian melakukan dan kemudian mengekspresikan. Di dalam 2 Korintus sebutkan semacam ini. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, jikalau tidak ada Kristus, di mana kita? Terhilang. Jikalau tidak ada Kristus, di mana kita? Binasa. Jikalau tidak ada Kristus, di mana kita? Dimurkai Allah. Maka Roh Kudus mengingatkan kita peran Kristus yang begitu besar dalam hidup kita. Jikalau kita ingat ini, salah paham dari istri, dari suami, celaan dari orang lain, itu tidak terlalu penting dibandingkan Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk saya. Anda tiba-tiba menjadi seorang pribadi yang berjiwa besar, berjiwa memaklumi, berjiwa agung, yang membuat orang takjub. Kok Anda bisa menjadi orang yang bisa memaafkan? Rahasianya adalah ada air hidup di mana Kristus yang mati dan bangkit mengubah, memperbarui pikiran kita. Di dalam Yohanes 16 Tuhan Yesus mengatakan ini, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, mari kita menyadari untuk hidup melayani orang lain perlu dipenuhi Roh Kudus. Setiap kali kita gagal sebagai manusia baru, sebagai kainos, mari kita cepat mengaku dosa. Tuhan, saya gagal. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan membereskan kembali. Anda dipenuhi kelegaan dari Tuhan. Anda bersyukur untuk karya Kristus mati dan bangkit. Anda siap memaafkan, mengampuni orang lain lagi. Saya siapkan satu bagian lagi, saudara. Nah, saudara, ada satu aspek yang membuat kita berpikir ini. Nah, jikalau kita ingin melayani Tuhan, aspek ini perlu ada. Takut akan Tuhan. Tetapi kalimat ini aneh, saudara. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ada takut, tapi kok katanya berbahagia. Jadi ini sepertinya sebuah wilayah emosi yang berbeda. Jadi takutnya harus dimengerti bagaimana. Kenapa rahasia bahagia itu ditakut? Yesaya 11 ayat 3. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Takut kok senang? Senang kok takut? Nah, saudara, Anda mungkin juga pernah mengerti permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Saudara-saudara, itu juga menjadi pertanyaan dulu waktu saya remaja. Dan orang-orang juga tanya, Pak, kenapa kita harus takut pada Tuhan? Istilah takut di dalam perjanjian lama itu biasanya kita mengerti dengan persepsi kita sendiri. Oh, harus takut Tuhan, berarti harus ada perasaan ngeri terhadap kedahsyatan Tuhan, semacam itu. Sebenarnya istilah takut dimengertinya bukan semacam ini. Istilah takut itu kalau diparafrase
kita kagum, kita takjub pada kehebatan, pada kemuliaan, pada kasih, pada keagungan Tuhan. Nah saudara, takjub, kagum pada kehebatan, kemuliaan, keagungan Tuhan, itu diringkas dalam satu kata yang diterjemahkan adalah takut. Sehingga saudara merasa kayaknya terjemahan itu kurang presisi. Memang, tetapi kata apa yang perlu diterjemahkan, apakah dirangkai gentar, kagum, hormat, digabung jadi satu, saya tidak tahu bagaimana. Jadi saudara mengerti ya pergumulan penterjemah Alkitab bagaimana. Mengerti takut akan Tuhan adalah takjub pada keagungan Kristus, pada kehebatan Kristus, pada kebaikan Kristus, pada kasih Kristus. Kekaguman, ketakjuban, ini menjadi sesuatu yang mempesona hati kita. Itulah takut pada Tuhan. Dan Kristus sekarang, saudara, saya pernah mengatakan, memiliki 3 jabatan besar. Sebelum dia berinkarnasi, dia adalah pribadi ketua Allah Tritunggal. Tapi merelakan diri, mendahkan diri, menjangkau kita. Sekarang, setelah naik ke surga, memiliki 3 jabatan. Raja gereja atau kepala gereja. Raja alam semesta fisik di mana kita tinggal di galaksi Bima Sakti. Lalu yang ketiga, dia juga raja kerajaan Allah. Kagum pada Kristus yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu agung. Kita terpesona pada dia. Sehingga kekaguman pada dia, mengenal dia sebagai Allah yang begitu hebat, yang mencipta alam semesta, yang memandu hukum-hukum alam. Ini kekaguman dan pribadi ini mengasihi kita, berkorban untuk kita. Jikalau kita merenungkan hal ini, di dalam diri kita ada air hidup yang membekali kita untuk kita punya modal. Mengasihi sesama, mengasihi pasangan, mengasihi orang lain. Kita menjadi keluarga yang melayani. Itu sebabnya bicara keluarga melayani, saya tidak sekedar bicara mengenai tindakan melayani. Hal yang membentuk mindset ini perlu ada pada diri kita. Sehingga terus-menerus bertahan hingga kekekalan. Saudara, mari kita mengerti hal ini. Sehingga hidup kita diperkaya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada satu buku sebagai penutup yang berjudul Unbroken. Ya, ini kisah tentang siapa? Ini disebut New York Times bestseller. Ya, ini kisah tentang seorang pemuda bernama Louis Zamperini. Nah, Louis Zamperini ini mungkin dari namanya dulu asal Italia, kemudian hijrah ke Amerika. Dia menjadi seorang pemuda yang kemudian direkrut untuk menjadi tentara Amerika, menjadi penerbang pilot untuk mengikuti Perang Dunia Kedua. Nah, waktu dia mengikuti Perang Dunia Kedua, dia mengendalikan pesawat sampai di Samudra Pasifik. Aduh, cilaka. Ternyata ada masalah dengan pesawat. Lalu dia harus berusaha keras supaya pesawat ini dapat dikendalikan dengan baik. Dia kemudian mulai pikir bagaimana mendarat ini. Sayang sekali, mendaratnya tidak punya banyak pilihan kecuali mendarat di area yang dikuasai Jepang. Nah, saudara, waktu dia mendaratnya sangat tidak mulus sehingga berapa puluh orang itu mati. Dan dia termasuk orang yang selamat, beberapa orang. Kemudian ditangkap oleh tentara Jepang. Dan tentara Jepang seperti mendapat mainan untuk mereka lampiaskan. Jadi dia dianiaya, disiksa, dipukuli, dan kemudian harus kerja paksa secara mengerikan. Bertahun-tahun. Dan itu sangat menyakitkan sekali bagi Louis Zamperini. Dan dia tidak tahu kapan itu akan berakhir. Saudara, ternyata di tengah penganiayaan begitu mengerikan yang dialami di camp penganiayaan Jepang, ternyata ada kabar peperangan sudah berakhir. Nah, saudara, dia kembali ke Amerika dengan suatu trauma yang besar dan benci sekali pada orang Jepang. Dan karena peristiwa itu sangat menyakitkan, sangat tidak terduga, sangat mengerikan buat dia. Dia berusaha melupakan dengan minum alkohol. Jadi mabuk-mabukan, hidup tiada harapan, dan Anda tentu saja membayangkan konflik besar dengan istrinya. Istrinya langsung tahu pernikahan tidak ada harapan. Karena suaminya sibuk dengan memikirkan trauma. Pernah
di suatu malam, bukan hanya suatu malam. Dia mimpi bagaimana berniat membunuh tentara Jepang itu. Suatu malam pas tidur sama istrinya, dia mimpi begitu mengerikan. Dan dia dalam mimpinya berhasil menangkap orang Jepang, lalu dia berusaha membunuh, dia cekik orang itu. Waktu dia terbangun, Anda tahu siapa yang dicekik? Istrinya. Wah, istrinya ngeri sekali. Suaminya seperti makhluk liar yang tidak beradab, masa istri dicekik semacam itu. Wah, dia sudah nekat. Kita harus cerai. Jadi Anda bisa bayangkan, ini orang yang sangat suram. Sebelum perceraian itu terjadi, di dekat tempat mereka diadakan suatu kebaktian. Dan kebaktian ini dipimpin oleh ini, Billy Graham muda. Billy Graham memimpin kebaktian dan istri waktu mendengar apa yang disampaikan mengenai Injil Kristus yang telah mati dan bangkit. Dia merasakan hidupku diampuni oleh Tuhan. Tuhan mengerti aku. Tuhan mengampuni aku. Dia bertobat. Lalu dia berpikir, mungkinkah aku mengajak suamiku? Dia membujuk suaminya tidak mau. Dibujuk tidak mau. Setelah ngotot-ngotot sekian hari akhirnya suaminya mau. Dan ikut ke acara itu. Waktu ikut acara itu, suaminya menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang tidak beres. Seperti deskripsi kitab Markus, kitab Roma, hal menjijikkan dalam diri dia itu, dia sadar. Tuhan mengampuni dia. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan mengampuni dia. Sampai ini bertobat. Nah saudara, ketika sampai ini bertobat, setelah sekian waktu, dia mulai sadar. Kesalahan orang Jepang dibanding kesalahanku pada Tuhan terlalu sedikit. Kekejaman orang Jepang yang menyiksaku bertahun-tahun dibanding kesalahanku, dosaku pada Tuhan terlalu sedikit. Sehingga yang muncul dalam hatinya apa? Aku mau memaafkan mereka. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Jepang. Pergi ke Jepang menemui satu persatu orang yang pernah menyiksanya. Saudara, tidak semua orang mengalami proses semacam ini. Kita mengalami proses, tetapi maksudnya tidak pernah ada yang cepat atau lambat, kita tidak tahu. Nah, saudara, sebelum dia kembali ke Jepang, dia ingat, dia dulu adalah seorang atlet, pelari. Dan sebagai atlet, pelari, dia sadar itu memerlukan suatu stamina fisik untuk bisa mencapai kemenangan. Tapi hari ini ada kemenangan yang lebih besar lagi. Yaitu saya akan mengalahkan diri sendiri, mengalahkan dendam saya, mengalahkan kebencian saya. Karena pengampunan Kristus, saya sudah selesai dengan diri saya. Pergi ke Jepang, memaafkan mereka, memeluk. Anda bisa bayangkan orang Jepang yang diampuni, dipeluk bagaimana? Mereka kaget. Kok bisa ya? Kami siksa secara mengerikan. Dia kok bisa memaafkan? Rahasianya di mana? Di dalam dirinya sudah ada air hidup itu. Sudah ada Roh Kudus yang mengingatkan dia. Pengaman Tuhan begitu besar. Sehingga suami istri itu tidak jadi cerai. Mereka menjadi pasangan yang indah. Dan foto tadi lengkapnya semacam ini, saudara. Ini adalah foto Samperini. Ketika tidak lagi muda, tetapi kemudian sudah lebih rapi. Dan kemudian suatu saat ada Olimpiade diadakan di Jepang. Samperini diundang. Dia menjadi duta khusus. Duta kasih. Dan saudara-saudara, kemudian dia menyatakan pesan tentang kasih pengampunan. Lalu dia pada waktu kembali ke Amerika, kembali berjumpa dengan orang yang pernah memberitakan Injil pada dia. Ini menjadi kisah yang indah. Sekarang sampai ini menjadi orang yang bisa melayani Tuhan karena pengampunan Tuhan. Hidup keluarganya menjadi manis dan dia menjadi saksi indah. Dan kisah ini karena ditulis di buku, kemudian menginspirasi seorang sutradara film, difilmkan. Sehingga nanti kalau Anda cari bukunya, ini sudah a major motion picture, ya. Menjadi film dengan judul Unbroken.
Nanti Anda cari dan Anda bisa menemukan kejadian yang hebat berdasarkan kisah nyata. Saudara, mungkinkah keluarga kita melayani? Mungkin. Mulai dari mana? Dari diri yang sadar Tuhan sudah mengasihiku. Dari diri yang sadar aku dicipta menurut gambar rupa Allah. Dari diri yang sadar menemukan jati diri, Anda melayani orang lain. Dan bukan berharap orang lain akan membahagiakan Anda. Kalau ini sudah Anda temukan, ada orang lain atau tidak, Anda bisa menjadi seorang yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh sebentar ya. Mari kita mengambil saat teduh. Saya memberi kesempatan bagi setiap diri kita untuk merenungkan. Sudahkah Roh Kudus memimpin kita setiap saat, setiap detik dalam hidup kita? Sudahkah air hidup itu ada di dalam hati kita? Sehingga bahagia kita, sukacita kita, damai sejahtera kita tidak tergantung pasangan kita. Tidak tergantung orang lain. Tetapi tergantung bagaimana kesadaran kita pada pengorbanan Kristus yang begitu hebat. Kekaguman pada Kristus yang begitu mulia. Silakan Anda merenung dan berdoa dalam hati, mensyukuri firman Tuhan itu, atau bertekad untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Amin. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Semoga saya bisa merespon dan menjawabnya dengan tepat ya. Ya, ini Bapak Pendeta, saya mau tanya. Tadi Pak Pendeta kan dibicarakan dalam ini keluarga yang melayanin gitu ya. Ya. Tapi gini Pak, ada orang yang suka melayani ke sana ke sini, pindah gereja sana, pindah gereja sini, tapi itu dalam pelayanan untuk memberikan menyebarkan Injil ya, ibaratnya berkhotbah ya. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam keluarga sendiri itu tidak menyampaikan kebenaran, tetapi dalam itu ada kebencian-kebencian, terus dendam, dan tidak merespon bagaimana saya menyampaikan di keluarga, di luaran sana saya mengira kebenaran firman Tuhan, tetapi di lingkungan keluarga sendiri itu malah adanya kebencian dan kebencian yang ada gitu Pak. Terus sedangkan saya sendiri kan waktu itu juga masih agama saya agama Islam Pak ya. Itu pun saya juga diberkati pekerjaan-pekerjaan itu dari orang-orang Kristen Pak. Yang saya hitung selama saya bekerja jadi orang bangunan itu yang memberkati saya pekerjaan orang Islam itu cuma baru 4 orang Pak saya hitung selama ini. Yang satu Pak Bu Indah, terus Pak Yayang, terus anaknya Bu Indah, terus yang satu lagi Ibu Seli Pak. 5 sama Ibu Mira. Itu selama saya masuk Islam dan saya masih Islam dan sampai sekarang pun dia yang ngasih berkat kepada saya. Gitu Pak. Tapi saya kadang-kadang mau ke gereja itu, saya kan mulai masuk Kristen Pak itu tanggal 19 tahun 2017 bulan 9. Itu saya mulai daftar, ibaratnya orang sekolah daftar gitu ya, supaya badan jiwa saya itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus gitu. Tapi saya daftar itu kan ibaratnya orang daftar belum ada pengumuman saya diterima atau tidaknya gitu Pak. Tapi saya udah melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ya mau berbuat apa gitu kan. Yang penting saya dari
waktu sebelum saya masuk Kristen, itu kenakalan saya melebihi orang-orang nakal, Pak. Saya akan begitu, Pak. Saya daripada nanti orang jemaat sini, oh ini cuma kata-kata orang, saya nggak percaya. Saya langsung saya kata-katakan saya sendiri, Pak. Biar semua pada tahu kejahatan saya waktu saya masih agama Islam, Pak. Ya, terus masalah dalam pelayanan itu tadi, apakah termasuk orang yang seperti itu tuh termasuk pelayanan di dalam keluarga atau cuman untuk melayani untuk cari popularitas nama, biar nama saya baik tak melayani di luar, tetapi di dalam keluarga sendiri itu acuh tak acuh, Pak. Tidak ada berbuat kebaikan atau kasih atau pengampunan dalam keluarga. Kalau punya kesalahan yang ini sampai berapa ini pun masih teringatnya terus. Jadi pandangan dia itu nggak memandang ke depan, tetapi peristiwa-peristiwa yang setelah dilakukan itu diungkit-ungkit lagi, apalagi kalau sedang ada masalah sedikit, semuanya dikeluarin gitu loh, Pak. Dan itu pun saya juga, kalau saya sih nggak merasa ada dendam atau apa, terus saya juga kadang kalau ayo sekarang ini kan udah jam sekian, ayo kita ke gereja, kan kita mau ibadah gitu-gitu kan. Karena orang Kristen kan kalau ibadah kan kalau ke sini kan jam 10 udah mulai. Saya udah jam 8 udah ayo kita berangkat ke gereja. Jam malas lah mengapa ke gereja gitu. Tapi karena saya kalau dikatain, "Lah kamu ke gereja kan enggak ibadah. Kamu ke gereja cuma mau cari berkat dan cari pekerjaan gitu." Tapi ya lah emang saya yang berpikir, Pak. Oh iya emang saya yang ngasih pekerjaan itu kebanyakan orang-orang Kristen, Pak. Dari semenjak saya jadi kuli bangunan gitu. Jadi ya saya puji syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus walaupun itu ngasih berkat saya dari orang-orang Kristen semenjak saya belum masuk Islam. Yang saya katakan yaitu tadi, Pak, yang bisa melayani keluar sana ke sini tetapi dalam pelayanan keluarga itu berkurang dan adanya kebencian dan kebencian itu apakah itu termasuk pelayanan keluarga? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Bapak punya latar belakang sama dengan ayah saya, ya, sama-sama Islam, ya, kemudian bertobat. Nah, di dalam menanggapi ada istri Bapak yang sepertinya melayani sana sini, ya, mungkin dia ada semacam kepuasan sendiri beraktivitas lalu melayani orang lain. Tapi dia juga perlu menyadari bahwa melayani keluarga itu juga perlu dan penting. Nah, kalau dia sampai cenderung melayani orang lain, dia sendiri tidak mau dilayani, kadang-kadang bisa jatuh pada suatu keadaan di mana dia ingin memegang kendali semuanya. Nah, jangankan istri Bapak. Di Amerika itu ada seorang namanya Timothy Keller. Dia pendeta dari New York, merintis gereja di New York, lalu menjadi gereja yang cukup besar di sana. Suatu ketika dia mengatakan, selama beberapa waktu, saya tidak mengizinkan istri saya melayani saya. Dia tidak memberi kesempatan. Bagi dia, yang penting saya melayani istri saya. Nah, sepertinya baik ya. Tapi kemudian suatu saat istrinya mengatakan, kamu tidak memberi kesempatan saya melayanimu. Padahal kamu mendapat kesempatan melayani saya. Di situ dia kaget. Kenapa saya ingin melayani orang lain dan saya tidak mau dilayani? Ternyata diam-diam dia ingin memegang kendali supaya dia dikenal sebagai orang baik, murah hati, tidak memberi kesempatan orang yang melayani dia. Nah, jadi seperti istri Bapak, perlu ada orang yang berdialog dari hati ke hati untuk menyadarkan ada sesuatu dalam cara berpikirnya yang perlu diperbaiki. Sehingga dia nanti legowo dilayani suami yang memberitahu, dilayani oleh konselor yang memberitahu. Karena setiap orang perlu diberitahu dan memberitahu. Jadi kalau dia senang melayani orang lain, tidak rela dirinya dilayani. Nah, dia mungkin beranggapan dirinya sudah sangat lebih baik daripada orang lain. Padahal dia perlu dikoreksi, diberi masukan. Sehingga saya sangat sarankan bertemu dengan konselor yang tepat. Nah, saya tahu Bu Greta adalah seorang konselor yang baik. Mungkin Bapak suatu saat bisa mempertemukan istri dengan Bu Greta, berbincang-bincang. Sehingga menyadari, di dalam aktivitas saya melayani ternyata ada yang
kurang, ada yang salah, yang perlu saya perbaiki. Demikian. Dan itu kadang-kadang tidak disadari, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, jangankan istri Bapak ya, Timothy Keller, seorang pendeta di New York pun, dalam bukunya juga menuliskan semacam itu. Ya. Jadi kita perlu saling mendoakan memang, ya. Siapa tahu nanti istri Bapak menjadi seorang yang melayani orang lain, tapi juga melayani suami dengan baik, denger-dengeran, wah itu indah ya. Lalu kemudian sadar, wah selama ini saya tidak mau dikoreksi, padahal saya ternyata suka mengungkit-ungkit dan sebagainya. Ya, ada harapan Pak, tenang. Yang penting Bapak punya air hidup yang menjadi pegangan Bapak. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Nah sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kalau Anda nanti sempat melihat film Unbroken ya, wah itu, saya waktu nonton film ini tidak sadar ini film dari kisah nyata. Bertahun-tahun kemudian waktu baca ini kok kayaknya pernah saya lihat filmnya ya. Ternyata film yang dimaksud adalah Unbroken yang saya pernah lihat ya. Jadi kawan-kawan saya ingin lihat lagi film itu. Baik, silakan. Ya, saya ingin bertanya gitu, karena bisa dibilang kita kan orang tua yang pada zaman sekarang nih menghadapi ilmu parenting yang cukup berbeda gitu dengan orang-orang zaman dulu atau dengan yang orang tua kita terapkan gitu. Salah satunya adalah tidak boleh memaksakan kehendak pada anak gitu. Tidak boleh memaksa, tidak boleh menghukum gitu kan. Apalagi memukul gitu. Nah, tapi ini menyambung dengan sama-sama melayani gitu ya. Yang justru saya alami, yang menurut saya justru sebenarnya kalau dulu saya nggak dipaksa, mungkin saya tidak akan seperti ini gitu. Ya kayak misalnya pelayanan itu dulu, waktu misalnya kami masih remaja lah, namanya anak-anak remaja kan udah punya keinginan gitu. Udah punya egonya. Nah, sampai ketika di titik misalnya ada 2 kebaktian gitu. Dulu orang tua kami tuh selalu bilang, kamu itu kalau pelayanan kalau bisa di kebaktian pagi iya, kebaktian sore iya gitu kan istilahnya. Dipaksa sampai akhirnya udah jadwalin aja itu mereka pokoknya tugas gitu. Misalnya paginya ngajar sekolah minggu, sorenya misalnya jadi usher greeter, kolektan ataupun itu awalnya memang kami dipaksa gitu sampai akhirnya ya beranjak dewasa sampai akhirnya kita mengertikan kita udah dapat poinnya, kita udah dapat meaningnya, ya akhirnya kita melayani itu dengan kemauan sendiri gitu istilahnya, kita udah sadar. Tapi kalau dulu nggak dipaksa, mungkin sampai sekarang kami tidak akan terlibat dalam pelayanan gitu kan. Cuma jadi bingung gitu kalau dengan sekarang karena kalau ilmu parenting sekarang, kalau kita memaksakan kehendak atau misalnya memaksa anak untuk melakukan sesuatu, itu akan mempengaruhi psikis mereka, katanya. Mereka akan cenderung introvert, mereka tidak akan kreatif, mereka tidak akan berani memberikan pendapat ya. Kan jadi bingung ya gitu ya. Maksudnya, jadi kalau nanti amit-amit gitu ya, amit-amit anak saya bilang, ayo kamu itu yuk bantuin misalnya jadi acar greeter dulu deh, nggak usah yang naik-naik ke panggung gitu. Terus dia bilang, nggak mau mah, nggak mau Terus saya nggak maksa gitu. Akankah nanti ke depannya anak ini muncul kesadaran itu sendiri gitu loh. Karena kalau saya pribadi kan awalnya dipaksa nih, saya nggak tahu nih kalau misalnya adakah yang tidak dipaksa sampai akhirnya ada di titik, oh saya sadar kok tapi dulu saya nggak dipaksa tuh gitu. Ternyata tidak perlu proses pemaksaan itu gitu misalnya. Jadi kan bingung gitu, saya sebagai misalnya orang tua kan kadang-kadang kan kita melihat apa yang berhasil diadop oleh orang tua itu yang kita adop gitu, apa yang tidak berhasil ya tidak usah kita adop gitu kan. Nah itu gimana menurut pendapat Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kathy. Untung saya ditanya setelah saya punya anak ya. Tapi ada baiknya juga. Dulu sebelum saya berkeluarga dan punya anak tidak pernah diundang seminar keluarga. Ya, mungkin diundang karena mereka tahu saya punya anak, punya istri ya. Nah, waktu saya membimbing anak, saya juga belajar parenting, lalu mendengar prinsip-prinsip itu dan kemudian mendidik anak dan puji Tuhan jadi gitu ya. Jadi pada waktu anak-anak itu SD, kita mendidik dengan otoritas.
ya. Otoritas berarti kita yang memperingatkan, yang kemudian menghukum, memberi sanksi dari yang level sederhana sampai yang berat. Level sederhana itu melakukan pelanggaran, suruh berdiri di pojok, diem, ya begitu ya. Atau ya bagi anak yang talkative suruh diem itu sudah siksaan yang besar sekali. Atau dia tidak boleh main keluar atau apa saja ya. Kemudian level yang agak berat, dispank ya. Nah, waktu pukul itu ada hukuman tertentu yang harus pakai rotan ya. Karena Alkitab juga mengatakan, nah, waktu pakai rotan, kenapa pakai rotan? Tangan ini untuk membelai. Tidak boleh untuk menempeleng atau pukul. Ya. Nah, pakai rotan. Pakai rotan pun pada bagian yang banyak dagingnya. Ya, jangan di wajah atau di ini. Kalau di wajah nanti cacat, kan kasihan. Di pantat itu paling strategis. Itu ya, bututnya. Ya. Nah, jadi sebelum dipukul pun, kita memberitahu, misalnya, kalau hari baru hujan, jangan main di luar. Sudah beritahu berkali-kali, sudah diberi sanksi itu berdiri, diam di kamar, sudah tidak kena. Kalau kamu melakukan, nanti akan di rotan ya. Nah, sudah beri. Lalu kemudian dia melakukan pelanggaran. Nah, jangan tunjukkan ekspresi kebencian pada kesalahan dia yang hampir menghancurkan Indonesia, begitu ya. Ini cuma di luar, main di luar. Jadi cukup kita katakan, Bapak sedih kamu melanggar dan kamu lakukan ini. Jadi sebagai hukuman, Papa akan rotan kamu. Sekali ya. Nah, karena diberitahu baik-baik, ya. Nah, masuk kamar, pukul. Tes. Yang penting di rotan, kemudian dipeluk, Papa sayang kamu. Nah, jadi ada rekonsiliasi. Hukuman, rekonsiliasi itu sekaligus ya. Nah, suatu saat dia melakukan pelanggaran yang berat, harus di-spank 7 kali. Ya, jadi pantatnya sediakan, dia berbaring tidur. Ya, 7. Dia tertawar, nggak bisa karena ini berat. Mau 5, 4, pokoknya 7 ya. Oke. Tap, tap. Mukulnya nggak harus keras. Yang penting dia tahu ada sanksi. Nah, ya, jadi jangan melampiaskan benci. Ya, waduh. Yang dianggap bukan ininya, kebencian ekspresi ini ya. Nah, dari situ dia tahu, orang tuaku berotoritas. Bisa melakukan hukuman apapun yang mereka mau. Tapi orang tuaku tidak sewenang-wenang. Ya. Begitu saya pukul, dia menangis. Saya sudah koordinasi dengan istri yang peluk. Ya. Nah, itu terjadi hanya pada SD. Begitu SMP, tidak boleh lagi pukul. Sekarang bukan lagi dengan otoritas, tapi dengan pengaruh. Pemberitahuan, arahan, adu argumentasi, pikiran, dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau sudah lewat SD, ya memang perlu belajar bagaimana mempersuasi ya si anak ini. Kalau perlu sanksi tertentu, misalnya tidak boleh nonton TV atau apa, atau hal-hal lain yang dia merasakan sebagai kerugian. Tidak makan bersama dengan orang tua di luar saat ada acara, begitu. Tapi dia tahu ada kesalahan, ada sanksi. Nah, dengan demikian, dia tahu orang tuanya mendidik dia untuk mengetahui konsekuensi. Yang saya kaget Bapak Ibu, ternyata anak yang tidak dihukum, rasa percaya dirinya rendah. Ini hasil survei. Saya pikir-pikir kok bisa begitu? Ternyata anak yang tidak benar dihukum, dia sebenarnya ragu. Sebenarnya yang lakukan ini benar atau salah. Dia tidak punya kepastian. Tapi kalau dia dihukum saat ada kesalahan, selama dia tidak dihukum, maka dia tahu, aku berjalan benar. Nah, itu membangun confidence dia. Jadi, sanksi tetap perlu, selama dia tinggal di rumah kita, selama dia anak kita, dia perlu tahu ada sanksi. Entah bentuk sanksinya bagaimana, yang penting waktu memberikan sanksi, kita tidak menunjukkan kebencian atau pelampiasan kebencian, dan setelah itu ada rekonsiliasi. Sehingga dia tahu, Papa mauku memberi konsekuensi dalam rangka mengasihi dan mendidik aku. Demikian, Dr. Kathy. Ya. Selamat pagi, Pak Pendeta. Ya.
Saya mau nanya, tadi karena ada menyangkut parenting, saya agak timbul pertanyaan ya. Kan sekarang nih modelnya ada yang namanya sandwich generation ya. Mereka itu terjepit, jadi harus menanggung orang tuanya gitu ya. Nah sekarang tuh mulai banyak yang mengajarkan konsep saya nih nggak minta dilahirkan. Jadi kenapa saya dilahirkan hanya untuk menanggung orang tua gitu ya. Padahal di firman Tuhan kan katanya hormatilah orang tua. Jadi kadang saya bingung gitu kalau mau menjelaskan sama anak-anak. Gimana ya. Pernah anak saya nanya tuh begini. Mama kalau udah tua, mama tuh mau ditanggung hidupnya sama aku enggak? Saya kaget juga ya kok dia bisa nanya kayak gitu ya. Akhirnya saya jawab apa ya? Mama percaya Tuhan akan pelihara mama sampai tua. Nanti kamu mau tanggung mama atau enggak itu biar Tuhan yang ngasih hikmat sama kamu. Saya juga nggak tahu harus jawab apa. Saya bilang gitu aja, saya nggak ngerti ya. Nah gimana tuh Pak Pendeta kalau kita ditanya kayak gitu sama anak-anak terus kayaknya ngeri banget sekarang kayaknya kalau di pikiran anak-anak muda tuh saya tuh nggak minta dilahirkan itu kayaknya kuat banget dan orang tua sekarang juga sepertinya jangan sampai jadi beban tuh anak-anakmu kayak gitu. Memang sepertinya bagus ya, tapi sepertinya jadi akan saling melayani itu akan pudar gitu ya antara anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Mungkin itu aja. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Jadi mungkin Ibu kaget ya, kok ada anak berani ngomong, aku kan nggak minta dilahirkan. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang kesalahan orang tua begitu ya. Nah, ada orang-orang yang saya kenal dulu waktu kecil juga mengatakan kepada orang tuanya dan kemudian setelah dia dewasa punya anak, anaknya juga ngomong semacam itu. Nah, puji Tuhan kita punya teologi reform, ya. Jadi kita bisa mengatakan semacam ini. Ada orang tua yang ingin punya anak pun belum tentu punya anak. Kalau Tuhan tidak berkehendak. Nah, Papa Mama, yang penting Papa Mama ngasihi, Tuhan memberikan anak adalah kamu. Jadi itu adalah Tuhan sendiri yang berkehendak. Nah, kita mengkaitkan kelahiran dia, keberadaan dia adalah karena Tuhan. Lalu kita perlu memberi pengertian dia bagaimana mengenal keberadaan Allah, kedaulatan Allah. Sehingga nanti urusan itu, pemikiran itu, mindset itu antara dia dengan Allah. Sehingga bagian kita dalam menjelaskan, saya Papa Mama adalah perantara atau sarana pakai Tuhan untuk menghidupkan kamu. Itu yang pertama. Jadi itu dalam keadaan krisis itu kesempatan untuk kita mengajarkan kepada anak. Karena dia pikir, aku nggak punya mau kok dilahirkan, sekarang aku harus hidup sulit, menderita, dan sebagainya. Lalu yang kedua, dengan keberadaan dia mulai pikir tentang, waduh kok jadi repot nanti mikirin papa. Belum lagi lah kalau aku punya anak bagaimana. Nah dia perlu diajar mengenai prinsip resiprokrasi, prinsip timbal balik. Ya. Apapun di dalam dunia ini ada timbal balik. Sehingga dia perlu sadar itu dari remaja. Kalau kita tahu dia kecenderungan berpikir ke sana, perlu diajar prinsip timbal balik tersebut. Timbal balik, kalau ada orang baik pada kita, mengasihi kita belajar untuk mengasihi baik pada dia. Bahkan kalau dia berbuat yang kurang baik pun kita belajar untuk bersikap baik secara pribadi. Dan kalau ada hal tidak berkenan secara hukum, ya mungkin proses dihukum. Tapi maksudnya dia perlu menyadari proses timbal balik itu. Lalu kita bisa mengatakan dalam hidup ini ada proses timbal balik. Tapi kalau istilah timbal balik pun terlalu kuat, kita bisa pakai belajarlah mengembangkan kesadaran resiprokrasi, kesadaran timbal balik supaya kamu bisa lebih rela.
Suatu saat anak saya itu waktu makan nggak mau cuci piring. Nah, biasa kan? Terus tinggal aja. Ya. Kalau dibilang, papa mama sudah mengasuhmu dari kecil, wes melahirkanmu, ini cerita yang terlalu besar ya. Jadi bagaimana? Saya beritahu bahwa mama itu sudah masak bangun pagi-pagi. Jam 5:30 sudah bangun. Siapkan makanan sampai kira-kira 5:30 ready. 2 jam mama masak. Siapin menu yang bagus. Nah, bagianmu cuma cuci piring berapa menit? Coba kembangkan kesadaran resiprokrasimu. Dia sadar. Oh, ini maksudnya timbal balik gitu. Nah, dengan ya berapa menit dibandingkan 2 jam yang tadi dari mama, dia memiliki dorongan untuk menyelesaikan cuci piringnya. Nah, kesadaran itu perlu dibangun. Kapan-kapan dia lupa, disadarkan lagi. Aspek apa, disadarkan lagi. Sehingga nanti suatu saat dalam gejala yang besar, dia sudah memahami proses atau prinsip timbal balik tersebut. Demikian, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih Pak. Dr. Ya. Ini sebetulnya topik hari ini perjalanan renungan saya juga dalam hidup saya, itu mengenai bagaimana mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Ada beberapa hubungan juga dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh dan juga minggu lalu sebetulnya. Jadi dalam renungan yang saya dapatkan adalah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, salib adalah gambaran yang paling tepat untuk menggambarkan tentang keadilan dan kasih Allah. Hukuman dijatuhkan, tetapi pengampunan juga diberikan di situ. Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan kita di masa lalu. Hal yang sama, Dia ingin kita juga lakukan terhadap orang-orang yang telah mengecewakan kita, membuat kita sakit hati. Pengampunan yang harus kita berikan kepada orang, tidak harus menunggu orang itu berubah dulu. Orang itu menyadari kesalahannya dan menjadi baik. Kenapa begitu? Karena Allah telah mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dan dosa itu seringkali masih kita lakukan hari ini. Tapi oleh karena kasih-Nya, kita diampuni. Kesalahan-kesalahan masa lalu dari orang yang pernah mengecewakan kita, dosa-dosanya, seringkali muncul dalam memori kita. Dan itu membuat kita menjadi seperti sakit hati lagi. Tetapi pengampunan yang sudah Tuhan berikan, itu harus terus kita ingat. Dosa kita sudah diampuni dan setiap kali kita minta ampun atas dosa kita, Tuhan juga ingatkan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jadi itu tipsnya, satu-satunya alasan yang paling kuat untuk kita harus mengampuni orang lain, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Benar. Tidak ada alasan yang lebih kuat daripada itu. Karena manusia seringkali terus mengecewakan kita. Dan semakin banyak harapan kita pada orang lain untuk berbuat baik pada kita. Seperti tadi kisah pertama, ekspektasi ketika orang menikah bahwa dia harus membahagiakan kita. Gitu. Kita akan mendapatkan banyak kekecewaan di situ. Yang sudah Tuhan lakukan adalah Dia memberikan dirinya untuk menyatakan kasih-Nya pada manusia. Kalau Dia berharap bahwa kita terlebih dahulu mengasihi Dia, nggak akan pernah bisa. Jadi Tuhan sudah berikan contohnya gitu. Lalu Dia berikan, meteraikan Roh Kudus di dalam diri kita, tinggal di dalam kita untuk memimpin kita ke dalam kebenarannya, untuk melakukan apa yang diperintahkannya.
Karena Tuhan Yesus bilang itu, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Apapun kondisinya, yang harus kita lakukan adalah kita melakukan kehendaknya. Termasuk juga pengampunan. Karena kalau saya perhatikan begitu ya, akar banyak permasalahan adalah manusia tidak bisa mengampuni. Sehingga ada kebencian, kemarahan yang berkelanjutan, kekecewaan yang berkelanjutan. Sehingga membuat orang tidak bahagia. Sebetulnya Allah sudah mencurahkan kasih-Nya di dalam diri kita. Tetapi kita tidak mau melakukan hal yang sama. Kita tidak mau tinggal di dalam Dia, melakukan seperti yang Dia mau. Itu Pak Peter Spin. Iya. Lalu tadi takut akan Allah. Ternyata takut akan Allah itu akan menjadi semakin besar ketika kita menjalani proses pengenalan akan Allah lewat tindakan-tindakan ketaatan-ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Kenapa kita melakukan kehendak-Nya? Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, itu oleh karena kasih Allah. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita alami bukan menjadi sebuah keluhan ketika hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Tetapi demi kebaikan kita. Dalam rangka Allah ingin mendidik kita, mengubahkan akal budi kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan ketika pengenalan akan Allah dengan kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, sikap takut akan Allah itu akan menjadi semakin lama semakin besar. Kegentaran akan Allah akan menjadi semakin luar biasa. Dan kalau boleh bilang, ketika kita menerima keselamatan dari Allah, itu adalah anugerah, gift. Tidak ada hal yang menjadi peran bagi kita, dari kita. Menerima saja, tetapi melakukan ketaatan kehendak Allah. Itu adalah sebuah usaha yang memang harus diperjuangkan. Termasuk menundukkan diri, menundukkan ego, lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan pihak lain, ya, terutama dalam hal ini adalah Tuhan itu sendiri. Karena sulit kalau kita tidak bisa pindah gitu ya Pak, lebih mengutamakan pihak lain daripada diri kita akan sulit mengampuni, kita akan sulit melakukan ketaatan, itu sulit. Karena fokusnya hanya pada diri sendiri. Kita ingin dibahagiakan, kita ingin disenangkan. Padahal kalau kita mau memberikan diri kita dulu kepada orang lain, maka kita justru akan menerimanya. Itu mungkin rangkuman yang, ini perjalanan pemahaman yang panjang juga buat saya sebetulnya Pak. Gitu. Iya. Bagaimana sih kuncinya orang untuk mendapatkan kebahagiaan? Ternyata justru ketika orang mau menanggalkan dirinya, menanggalkan egonya, lalu berusaha untuk hidup taat untuk melakukan kehendak Allah dengan alasan tadi bahwa kita sudah diampuni. Jadi kalau kita mengasihi Dia, ya kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, itu aja. Dan ternyata semakin melakukan kehendak Allah, itu kebahagiaan, kepuasan itu akan semakin bertambah-tambah. Semakin melepaskan keinginan diri sendiri, itu justru semakin merasa fulfill begitu Pak. Tenang aja, ada apa-apa nggak masalah. Masalah boleh ada, tapi pasti ada jalan keluarnya karena trust-nya makin lama makin besar begitu Pak. Itu Pak Peter Spin, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyampaian dalam bahasa yang bisa dimengerti jemaat ya. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang semakin diperjelas begitu. Terima kasih. Baik, silakan. Oh ya, sebelumnya tadi menanggapi yang Dr. Katie, ada ibu-ibu orang tua nggak berani menghukum karena mereka meletakkan bahagianya pada si anak.
wah nanti kalau saya beri sanksi bagaimana kalau anak tidak suka pada saya, wah saya kehilangan sumber bahagia. Nah itu juga bahaya ya. Jadi kalau kita mulai mikir ada aspek itu, berarti kita tergantung pada orang lain. Sementara kebenaran, keadilan, dan itu harus ditegakkan. Baik, silakan. Terima kasih Pak Peter Spin Ya. atas khotbah yang sangat indah hari ini, benar-benar tersentuh gitu ya. Meskipun dari saya ya ini datang dari perspektif orang yang belum menikah dan yang nggak tahu gitu ya Pak, Tuhan akan memberikan anugerah punya anak atau bagaimana gitu. Sebenarnya ketimbang pertanyaan saya lebih mau memberikan pendapat dan mungkin sekaligus kesaksian aja gitu ya. Dari yang saya amati gitu ya, bagaimana cara Tuhan merawat hidup gitu. Dari setiap isi pikiran kita, dari setiap kita tertarik belajar sesuatu, minat kita, perasaan kita, cara berpikir kita itu benar-benar seiring bertambah waktu sadar gitu bahwa memang Tuhan tuh cara kerja itu benar-benar masuk sampai ke seluk-beluk di sudut-sudut yang bahkan tuh kita tidak ekspektasi gitu bahwa Tuhan tuh wah sehebat itu gitu, dan benar-benar terasa juga gitu ketika melihat teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya yang memang naik turun hidup mereka gitu, seperti contoh, dan juga kalau dari saya sendiri gitu bisa melihat gitu contohnya ketika saya itu orangnya suka dengan psikologi gitu ya. Saya gak tahu gimana, kenapa Tuhan tuh memberikan saya tuh minat kepada bidang itu tuh seperti terlambat gitu. Padahal saya dulu orangnya minatnya tuh ke jurusan ini atau ke bidang-bidang ini gitu. Tapi ketika menjalani hidup di kemudian hari bertemu dengan orang-orang baru gitu, saya jadi banyak sadar gitu bahwa Tuhan tuh menaruh berbagai hal-hal yang kalau dilihat dari kasat mata tuh sebenarnya tuh insignifikan sekali gitu, tapi ternyata berpengaruh gitu dengan orang-orang seperti saya gitu yang dari melihat pengalaman teman-teman yang punya pengalaman dengan pasangan mereka yang sebegitu buruknya gitu, membuat justru saya ingin belajar gitu, ini gimana sih gitu caranya menjalani kehidupan bersama pasangan tuh yang benar gitu. Mungkin kalau dari perspektif saya sih, saya tidak terjunnya tuh tidak langsung dengan oh ya memang benar harus berdasarkan dengan Alkitab, dengan Tuhan gitu. Tapi ketika saya ya tidak tahu banyak gitu ya, saya membaca Alkitab dan berdoa dan segala macam gitu. Saya tidak begitu mendapatkan lebih kayak cara bagaimana sih cara-cara yang harus diimplementasikan gitu dalam hidup gitu. Ketika memang ada konflik dengan pasangan tuh, misalkan konfliknya harus ngomongnya tuh bagaimana gitu. Dan dari situ justru saya sadar gitu, oh Tuhan memberikan saya minat kepada bidang psikologi, belajar, terus observasi teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya. Oh, kalau dalam ilmu psikologi itu komunikasi itu dengan pasangan ketika salah tuh
menggunakan I statement atau belajar tentang komunikasi juga. Komunikasi itu kan 70% itu kan bukan di verbal tapi di bahasa tubuh kita, di bahkan jatuhnya yang baru-baru akhir ini saya pelajari juga gitu ya ketika saya mengajari murid saya gitu di tempat kerja saya, ketika senyum aja tuh juga beda gitu kan. Orang yang senyum memang dia tuh seneng dari hati, jadi jadi lebih natural aja gitu senyumnya ketimbang senyum yang memang terpaksa gitu. Jadi benar-benar banyak hal sekali gitu yang saya pelajari yang Tuhan tuh tidak secara langsung menuntunnya, oh ya ke gereja, tapi justru dengan memperkenalkan dimensi-dimensi bidang-bidang lain yang ada di dunia gitu, yang ketika saya refleksikan how amazing God is to be able to do that. Dan mengenai tentang parenting juga gitu ya, saya juga nggak tahu gitu kenapa saya pun juga tertarik gitu mempelajari hal-hal seperti itu gitu, meskipun saya ya sekarang antara tidak atau belum punya anak gitu. Dan ya benar-benar hebat saja sih Tuhan gitu menurut saya, dan sungguh amazing. Saya yang melihat sejarah gitu ya, bagaimana orang tua itu dari generasi ke generasi, ya beda-beda generasi, cara mereka mendidik anak yang dari dulu dengan kekerasan sampai sekarang gitu, jadinya harus makin soft gitu dengan anak-anak. Menurut saya itu bukan suatu hal yang degradasi gitu dari cara mendidik anak, karena kalau setidaknya dari perspektif saya gitu yang belajar dalam gitu ya, tentu saja tidak sedalam orang yang memang dalam belajar di jurusan tersebut, tapi betul-betul Tuhan tuh mengembangkan bahkan dari aspek kependidikan akademi itu sendiri itu, bahwa kalau misalkan kita itu belajar sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan, kita menyadari bahwa banyak hal-hal yang di sekitar kita itu memang balik lagi itu semua ditujukan untuk namanya, untuk kemuliaan Tuhan gitu. Bahkan baru kemarin-kemarin saja saya sadar gitu, bahwa memang cara mendidik anak itu memang ada fase-fase usianya gitu, dan bagaimana kalau di saat menginjak usia SMP remaja itu memang tidak pantas menggunakan kekerasan segala macam lagi, karena pikiran mereka bukan hitam putih lagi tapi sudah abu-abu, karena mereka semakin diperkenalkan dengan jahat-jahatnya dunia gitu. Dan justru di situ orang tua tidak hanya memberikan pengaruh tapi juga pengertian gitu, seperti layaknya seperti mainan gitu ya. Mainan ini atau alat ini tuh bisa menjadi sesuatu yang merusak gitu, merusak hidup kita gitu. Tapi ketika kita bisa mengontrolnya, bisa menguasainya gitu, itu justru bisa menjadi sebuah hal yang berdampak positif gitu bagi kita gitu. Dan ketika beranjak dewasa juga peran orang tua juga menjadi beda lagi gitu. Dan intinya, maaf jadi belibet-libet, tapi intinya sungguh hebat kasih Tuhan gitu dalam hidup kita. Jadi saya ingin mengapresiasi saja gitu untuk hari ini. Terima kasih.